Good morning everybody, good morning today. Oke kelas, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran kita, pelajaran geografi. Masih bersama saya dengan Miss Eva Martina Hasibuan SPD. Apa kabar murid-murid Miss? Semoga kalian itu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar proses pembelajaran kita dari online ini secara tatap langsung dari media online, jadi kita harus berdoa supaya proses kita ini bisa tetap berjalan dengan lancar. Sudah nak? Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke nak, masih semangat kan? Yuk, semangat. Terapkan hidup kita itu menjadi ceria, gembira, dan senang, ya kan? Mari kita senangi pelajarannya. Mari kita dengarkan arahan dari guru bidang studi ini. Bersama saya dengan Miss Eva Martina Hasibuan. Hari ini pelajaran kita mengenai garis kontur, ya kan? Nah, dalam mempelajari sebuah komponen peta, kita harus mengetahui keterangan ataupun riwayat dalam peta. Supaya apa? Supaya kita tahu menjelaskan apa saja situ komponen-komponen peta. Sudah? Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang skala peta, ya kan? Skala peta itu juga merupakan sebagai komponen peta, ya kan? Nah, skala peta, waduh, yang kayak kemarin semalam, ada saya bikin rumus, ya kan? Sudah saya bikin rumusnya, terus udah saya buat soal. Nah, di dalam soal itu masih banyak yang salah. Apa sih kendalanya? Ini, kan kemarin itu saya ada ngasih tugas kalau saya minta ada 3 macam skala peta, ya kan? Itu kan kemarin. Nah, tapi dengar ya nak, skala peta itu masih banyak yang salah. Aduh, bingung Miss. Gini loh, yang saya minta skala peta itu yaitu 1, ada 3 ya kan, 1 skala numeri atau angka. Kan ada itu di video 1:1 juta. Yang dikategorikan angka yaitu 1 dengan 1 juta. Sudah, aduh, pusingnya Miss melihat. Padahal Miss sudah membuat sebuah video tapi kalian tidak paham juga. Ada pula yang bikin skala berdasarkan isi. Berdasarkan isinya itu skala sedang, skala besar, skala kecil. Itu enggak, kita belum masuk ke situ nak, ya kan? Kita ya itu tadi macam-macamnya. Yang tadi numerik, kedua garis atau grafik. Kan itu ada yang garis, ya kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? 0, 5, 10 sampai seterusnya, kan gitu. Bagaimana sih kalian? Kok bisa sih kalian lupa? Berarti kalian tidak menonton videonya kan? Miss berharap tolonglah ditonton. Udah Miss buat situ videonya, sudah Miss buat situ soalnya, contoh-contohnya, tapi masih ada yang salah. Miss berharap untuk kali ini kita itu kan belajar garis kontur. Nah, garis kontur ini juga harus perhatikan, ya kan? Perhatikan apanya? Perhatikan pembelajarannya, rumusnya, contoh soalnya, ya nak. Nah, yang ketiga itu skala verbal. Jadi ada 3, numerik, garis, sama verbal. Ingat itu, jangan lupa. Padahal gampang loh. Udah. Nah, hari ini materi kita tentang garis kontur. Ya kan? Masih bersama saya, Eva Martina Hasibuan, SPD. Udah. Nah, mari kita lihat di sini. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Ya kan? Setiap garis kontur itu misalnya A, garis kontur A itu 25 meter, jadi garis kontur B-nya juga harus 25. Jadi 25 tambah 25 jadi 50, ya kan? Itulah. Udah, bisa kalian lihat di dalam slide PowerPoint ya, nak. Nah, di sini
Ada namanya garis kontur pada peta topografi. Apakah perlu garis kontur ini pada peta topografi? Ya tentu perlu, karena bisa kita itu melihat berapa sih nanti jarak kemiringan di suatu wilayah kita, ya kan? Karena setiap wilayah itu berbeda-beda kemiringan lereng kita. Ada yang landai, curam, ada yang bahkan sampai ke jurang. Jadi kalian harus memperhatikannya, nak. Jadi diperlukanlah ini. Nah, apa saja sih garis kontur pada peta topografi? Kita lihat sini. Garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama yang diukur dari permukaan laut sebagai titik dengan ketinggian 0. Ya, itu arti dari garis kontur pada peta topografi. Dia harus sama diukur dari permukaan laut, dimulai dari titik 0, ya kan? Nanti akan disambungkan ke titik berikutnya, misalnya 25, 025, 25, 50, 50, 75, gitulah seterusnya. Nah, mari kita lihat ya, nak. Di situ ada sifat-sifat garis kontur. Bisa kamu lihat, kalau garis kontur sifatnya tidak pernah saling berpotong. Kalau saling berpotong, itu tidak dikategorikan garis kontur. Ya kan? Di sini yang berikut, yang kedua, garis kontur akan merenggang kalau topografi landai. Iya, kalau dia landai, ya kan, apalagi kalau sudah mau merapat, itu akan menjadi ke arah jurang, ya kan, curam. Nah, dia renggang, maka topografinya itu tidak bisa kita lalui dengan perjalanan kita. Nanti kita jadi mati karena masuk ke dalam jurang. Dan yang ketiga, garis kontur tidak akan bertemu atau menyambung dengan garis kontur lain. Ya, kalau dalam topografi itu garis kontur tidak akan saling bertemu karena setiap wilayah itu berbeda-beda jaraknya. Jadi kalau garis kontur ini dia hanya menyambung dengan bernilai yang sama. Sudah? Pada lembah, garis kontur akan meruncing ke arah hulu. Nah, hulu ini itu sudah mencapai ke arah puncak gunung, sudah ke arah puncak. Jadi kalau semakin ke atas, semakin ke puncak, dia akan runcing garis konturnya. Makanya itulah sifat-sifat garis kontur pada peta topografi. Pertanyaannya, apa sih peta topografi itu? Nah, kemarin peta topografi itu masuk ke dalam mana? Apakah dia peta khusus atau peta umum? Ayo, bagaimana? Masih ingat nggak? Kalau kita lihat, peta topografi ini merupakan peta umum. Udah? Nah, kita lihat lagi. Kita lihat lagi di sini, apa sih peta topografi itu? Gini, peta topografi adalah sebuah peta yang memperlihatkan bentuk penyebaran roman muka bumi dan segala dimensi-dimensi yang ada di dalam bumi. Peta topografi itulah yang bisa kita lihat bagaimana bentuk-bentuk morfologi bumi kita. Morfologi, misalnya kalau kita mau pulang kampung, kita harus menggunakan peta topografi ini supaya kita tahu bagaimana perjalanan kita menuju morfologi kampung kita. Sudah, itulah namanya peta topografi yang masuk ke dalam peta umum. Dan sekarang mari kita lihat di dalam slide PowerPoint. Di situ ada kegunaan garis kontur. Garis kontur ini selain menunjukkan bentuk ketinggian permukaan tanah, garis kontur juga dapat digunakan untuk menentukan potongan memanjang. Lihat di situ, ada gambarnya. Potongan memanjang dari potongan garis kontur. Nah, dari A ke B. Ini lagi, ini garis titik kontur ya kan? Yang ini garis titik konturnya, yang bulat-bulat ini. Nah, dia harus membentuk potongan yang panjang nih, A ke B. Harus sama, ya kan? Nih, sudah. Nah, kita lihat lagi slide kita. Apa sih karakteristik dari garis kontur? Kita bisa lihat ada 15
macam karakteristiknya. Kalian situ bisa lihat kalau dikategorikan karakteristik berarti dalam menggambarkan garis kontur ini bentuk permukaan tanah kita atau membuat peta topografi, kita harus bisa membuat proyeksi. Nah, proyeksi pemetaan supaya apa? Supaya kita bisa menggunakannya serta membuat proyeksi bisa secara ekuivalen, konform atau apa ya kan? Itulah. Nah, di sini karakteristik itu sama dengan ciri-ciri. Ciri-ciri dari garis kontur itu ada 15. Bisa kalian lihat, oke? Kita lihat juga dalam slide selanjutnya macam-macam garis kontur. Udah? Dalam menyajikan peta kontur ada dua hal atau dua macam garis ini kita lihat. Satu, interval kontur. Nah, dikatakan interval ini adalah hal ini menunjukkan perbedaan elevasi atau sudut ketinggian antar dua garis kontur yang berdekatan. Misalnya pada penampilan peta di satu halaman, nilai interval kontur dibuat sama besar dengan satu kontur yang lainnya. Tuh ya kan? Itu harus sama intervalnya. Nah, di dalam interval itulah bisa menyajikan sebuah informasi pada peta yang akan kita buat. Apakah dia garis konturnya semakin lama semakin besar? Apakah garis konturnya semakin lama semakin kecil? Kalau kita lihat situ ya kan, makanya kita harus lihat garis kontur kita ini, sudah nak. Nah, yang kedua, kita perhatikan slide. Di situ ada namanya indeks kontur. Hal ini menunjukkan adanya garis kontur dengan kelipatan tertentu. Misalnya, kelipatan 1 meter, 5 meter, 10 meter. Jadi, kalau misalnya kita buat garis kontur A ke B, A, B, C, 1, 5, 10, gitu ya kan? Dia itu harus berkelipatan 5. Sudah nak? Jadi bisa kamu lihat situ di dalam peta. Kemarin juga saya bilang kalau ada arti skala 1:1 juta kemarin kan? Ini juga ada. Nah, sebagai contoh kita lihat ini. Pada peta skala 1:1000, maka indeks kontur dalam peta adalah 1 km. Maksudnya di sini berarti dia harus dibagi dengan kilometer. Sentimeter ke kilometer adalah 1000. Jadi tadi skalanya 1:1000. Jadi dia berapa di lapangan? 1 kilometer karena dia dibagi dengan 1000. Sudah? Begitu juga dan seterusnya ini. Dapat dipahami nak? Nah, kita lihat. Di sini ada Miss buat contoh. Ada Miss buat rumus ya kan? Rumus di dalam garis kontur. Bisa kita lihat. Kalau mencari rumus kontur itu adalah CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Sudah? Nah, CI itu kontur interval atau garis kontur yang akan kita cari. Udah? 1/2000 ini konstanta jarak apa? Jarak kontur. Dan PS itu penyebut skala. Kita buat contoh soal. Di sini ada contoh soal yang Miss kasih. Peta X mempunyai CI. CI tadi apa? Kontur interval atau garis kontur. Ya kan? Dia 20 cm. Nah, hitung berapakah penyebut skala pada peta X. Nah, di sini diketahui apa? CI 20, PS-nya nggak ada. Jadi kita cari. CI sama dengan 1/2000 kali dengan PS. Udah? Nah, CI-nya tadi ada 20, kita bikin 20. Ya kan? Jadi,
20 sama dengan 1/2000 kali dengan PS. Jadi PS-nya itu kayak mau dicari, PS-nya itu pindahkan. Jadi kita kali silangkan 20 dengan 2000. Jadi gini, PS sama dengan 1/20 kali 20.000, ya kan? 1/20 kali 20.000 sama dengan 1/40.000. Satuannya apa tadi atas? Sentimeter ya, kita buat sentimeter. Udah? Nah, gampang kan? Kali silang 20 dengan 20.000. Udah, Nak? 20 dengan 2000, bukan 20 ya. Bukan 20.000, tapi 20 kali 20 kali 2000. Sudah, Nak? Jadi 1/40.000. Yang kedua, sama dengan contoh soal yang pertama. Diketahui dari sebuah peta selisih garis, ya kan, antar kontur adalah 100 meter. Nah, selisih garis berarti di sini adalah CI. Ya kan? Itulah kontur kan, selisih antar kontur berarti CI, garis kontur interval. CI-nya 100 meter. Berapakah skala peta tersebut nih? Apa rumusnya? Rumusnya sama. CI sama dengan 1/2000 kali PS. PS itu apa? Penyebut skala. Jadi kita bikin 100 meter sama dengan 1/2000 kali PS. Karena PS-nya ditanyakan nih, berapakah skala peta? Udah, kita pindahkan. PS jadi pindah kemari. Nih, PS sama dengan 1/100 kali 2000 meter. Kan satuannya meter di atas CI ini, jadi dia meter. Udah. 100 kali 2000 adalah 200.000 kan? Nih, jadi perbandingannya 1 dibanding 200.000 meter. Itulah penyebut skala. Sudah, Nak? Yang ketiga, diketahui skala peta topografi adalah 1/100.000. Udah? Ditanya, berapakah beda tinggi antar kontur dalam peta? Nah, ini kalau tanya beda tinggi berarti diketahui apa? Skala peta. Berarti dia penyebut skalanya tadi 1/100.000. Kita ambil yang 100.000-nya ya, Nak. Jangan ikut satunya, tapi 100.000. Nah, beda tinggi antar kontur berarti CI. Ini CI kan? CI yang ditanya. Udah? Jadi rumusnya tetap CI sama dengan 1/2000 kali dengan PS. Jadi CI sama dengan 1/2000 kali dengan 100.000. Maka CI yang diperoleh adalah 50 meter. Itu. Sudah paham kan? Ini soal untuk mencari beda tinggi antar kontur. Berarti garis kontur interval CI. Maka 1/2000 itu kali dengan 100.000. Jadi artinya 100.000 dibagi dengan 2.000. Jadi 50 meter. Udah paham, Nak? Nah, misalkan kalian itu memahaminya, Nak, supaya pembelajaran kalian saat ini bisa kalian cermati. Udah? Nah, yang keempat, rumus mencari tinggi kontur pada titik tertentu pada sebuah gambar peta kontur. Ini yang keempat. Sudah? Nah, rumusnya KX sama dengan D1 per D2 kali CI tambah TC. D1 jarak pada peta pertama, ini dia. D2 jarak peta kedua. CI kontur interval atau beda tinggi. TC angka kontur titik C. Berarti selisih kontur A dengan kontur C. Contoh soal kita ambil.
Diketahui, ya kan? Jarak antara kontur A ke B itu ada 5 cm. Ini dia. Udah. Jarak kontur B ke C 3 cm. Ini. Titik kontur A 50 meter, titik kontur C 25 meter. Udah. Bisa kalian lihat di sini. Penyebut skalanya ada, yaitu 1:50.000. Nah, ditanya berapakah ketinggian kontur B pada peta tersebut? Kita pertama harus mencari kontur interval CI. Udah, agar bisa kita mencari rumusnya itu tadi kan D1 per D2 kali CI tambah TC. Di sini kan TC yang ada. D1 ada, D2 ada, CI-nya belum, maka kita cari dulu pertama sekali CI. Dan cara mencari CI tetap, CI sama dengan 1/2000 kali PS. Ini 1/2000 ya kan, kali berapa PS-nya? 50.000. Jadi 1/2000 kali 50.000 adalah 25 meter. Itulah CI. Udah nak? Maka kalau sudah kita cari CI-nya, kita masuk mencari tinggi kontur ya kan. Lihat, mencari rumus tinggi kontur pada titik tertentu. Itulah KX sama dengan ya kan D1 per D2 kali CI tambah TC. Ini rumus. Dan D1 itu jarak pada peta pertama, yaitu A ke B 5 cm. D2 itu jarak peta kedua, yaitu pada garis petanya, yaitu B ke C. Berapa? 3 cm. Nah, coba perhatikan di situ, ya kan? Mencari TC tadi kontur titik C, ya kan? Itu TC. Jadi sini selisih titik A ke C. Kita lihat. Adakah situ dibikin titik kontur A? Ada 50 meter. Mana dia? Ini. Udah. Titik kontur C ini 25. Jadi diapakan? Diselisihkan, dikurangkan. Jadi 50 kurang 25. Hasilnya 25 meter. Itulah untuk mencari TC. Maka masukkan rumus KX sama dengan D1 per D2 kali CI tambah TC. D1 tadi 5, D2 3, CI 25 meter, TC itu 25 meter. Jadi 5 bagi 3 hasilnya 1,66666. Kita setarakan menjadi 1,67 kali 25 meter tambah 25 meter. Sudah 1,67 kali 25 itu hasilnya 41,75 meter. Tambahkan 25 meter lagi. Jadi dia KX-nya 66,75 meter. Sudah? Miss harapkan kalian tulis di buku catatan dan kalian pahami ya nak. Kalian tonton videonya sambil kalian tulis, sambil kalian dengarkan apa yang Miss sampaikan pada video kita saat ini mengenai garis kontur. Karena pelajaran kita ini soal perhitungan, jadi jangan sampai salah. Kalau salah satu, salah nanti sampai ke bawah. Jadi Miss harapkan kalian itu memahaminya. Sediakan kalkulator. Kalau masih kurang paham, pakai pensil dulu. Udah? Nah, nanti ada penugasan. Miss harapkan kalian benar-benar mengerjakannya. Nanti kalau kalian selama daring ini jarang mengumpulkan tugas, nanti nol semua. Mau jadi apa nak? Sayang nanti orang tuamu itu duit udah banyak keluar. Jadi ya bikin bangga orang tuamu dengan cara belajar, memberikan nilai yang terbaik. Udah harus dikumpul nak ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk
tentang garis kontur untuk saat ini kita sudahi. Udah, nanti ada tugas kalian kerjakan, kalian sediakan pensil, pulpen, kalkulator, dan kertas sele-sele. Udah nak? Oke kelas. See you and good morning and God bless you all. Okay, bye.